Hai, saya Lelitor Malia dengan NIM 1217277. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian rancangan sistem tabungan siswa. Untuk latar belakangnya sendiri, sistem yang sudah berjalan saat ini masih menggunakan metode lama atau masih manual, belum terkomputerisasi. Lalu untuk permasalahannya apa? Permasalahannya pada prosesnya terjadi kendala-kendala yang menghambat kegiatan tersebut. Contohnya, satu, dalam penjumlahan petugas masih menggunakan kalkulator, sehingga terkadang terjadi kekeliruan dalam penjumlahan. Karena banyaknya siswa yang nabung, petugas salah masukin angka sehingga saldonya pun salah. Lalu juga dalam pencarian data, kurang efisien, kurang efektif karena masih menggunakan buku agenda besar dalam pencatatannya. Lalu juga dalam backupnya, karena menggunakan agenda besar sehingga kalau bukunya hilang, bukunya lupa, petugas akan kesulitan. Lalu solusinya apa? Solusinya harus ada rancangan sistem tabungan siswa yang dapat mengakomodir kegiatan tersebut sehingga memudahkan petugas atau SDM yang terlibat di dalamnya. Di sini kelompok kami mengangkat judul ini, lalu kami melakukan penggalian masalah dengan cara wawancara. Kami mewawancara salah satu bendahara atau petugas pengelola tabungan siswa di SDN pada Rincang. Di situ dalam sesi wawancara yang kami dapat, sistem yang sudah berjalan itu siswa yang akan menabung membawa uang tabungan dan buku tabungan lalu diserahkan kepada wali kelas. Lalu wali kelas akan mencatat siswa-siswa yang menabung dengan jumlahnya pada buku agenda dan buku tabungan siswa. Lalu buku tabungan siswanya diserahkan kembali kepada siswa, lalu uangnya dan catatannya diserahkan kepada petugas atau bendahara pengelola tabungan. Di situ bendahara akan mencatat kembali hasil rekapan wali kelas, lalu uangnya disetorkan ke bank. Di situ terjadi 2 kali pencatatan sehingga kayaknya kurang efisien. Lalu di situ juga dalam sesi wawancara tersebut banyak kendala atau banyak permasalahan yang timbul karena bendahara tersebut mengungkapkan ketika buku agendanya hilang atau lupa, dia mengalami kesulitan untuk pencatatan, sedangkan uang itu sensitif katanya. Lalu juga dalam sesi wawancara tersebut, karena ternyata yang menjadi bendahara tersebut juga seorang guru yang mengajar, jadi bukan petugas khusus untuk mengelola tabungan, sehingga dia agak kesulitan. Belum lagi urusan belajar mengajarnya, belum lagi urusan tabungannya, jadi kurang efektif. Begitu juga dari sisi orang tua kesulitan untuk mengontrol tabungannya karena terkadang banyak anak-anak yang tidak menyetorkan uang tabungannya, ada yang dipakai atau ada yang lupa, sehingga orang tua sulit dalam mengontrol tabungan anak-anaknya. Rahman Hakim dengan NIM 1218286. Saya di sini akan menjelaskan tentang desain sistem. Desain sistem yang kami buat adalah sebagai berikut. Dan LRS-nya juga ada 6 tabel dengan data-data yang ada seperti ini. Spesifikasi file ini terdiri dari file-file yang digunakan untuk menyimpan data maupun proses pengolahan data. Penulis membuat suatu file database yang bernama tabungan SQL dan terdiri dari 6 tabel. Di antaranya adalah tabel tabungan, tabel mutasi, tabel petugas, tabel siswa, tabel tahun ajaran, tabel kelas. Struktur kode. Kode digunakan untuk mengklasifikasikan data, memasukkan data ke dalam komputer, dan untuk mengambil bermacam-macam informasi yang berhubungan dengannya. Kode dapat berupa kumpulan angka, huruf, dan karakter khusus. Tujuan pengkodean. 1. Menjaga hubungan dengan sesuatu. Maksud dari pengkodean ini hanya untuk mengenali seseorang, tempat, atau hanya untuk menjaga hubungan dengan informasi yang diwakili. Klasifikasi informasi menghasilkan kemampuan untuk membedakan di antara kelas-kelas item. Yang ketiga, merahasiakan informasi yang digunakan untuk merahasiakan atau menyembunyikan informasi yang kita tidak ingin orang lain mengetahuinya.
cepat mengumumkan informasi yang digunakan untuk mengumumkan informasi melalui suatu kode sehingga membuat informasi data lebih berarti. Kode yang dipakai diantaranya adalah ID kelas, ID siswa, ID petugas, ID mutasi, ID tabungan, dan ID tahun ajaran. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Munandar dengan NIM 12180260. Saya akan membacakan tentang kesimpulan yang telah kami peroleh dari hasil program yang telah kita laksanakan, yang dimana yaitu pengelolaan data menggunakan sistem manual bisa dikatakan kurang efektif dan kurang efisien, serta membutuhkan waktu yang lama sehingga informasi yang dihasilkan juga kurang akurat. Namun bukan berarti sistem manual tersebut tidak berfungsi seperti itu. Ada kalanya diperlukan ketika sistem informasi yang kita lakukan berbasis web itu mengalami kendala error seperti itu. Nah, adapun saran dari kami yang dimana yaitu untuk mengoptimalkan pekerjaan, alangkah baiknya sistem secara manual diperbarui dengan menerapkan sistem yang terkomputerisasi. 2. Dengan sistem yang terkomputerisasi, dalam proses pengelolaan data bisa lebih cepat dan data yang dihasilkan akan lebih akurat, tidak seperti yang masih manual. 3. Tenaga kerja yang dibutuhkan tidak terlalu banyak karena menggunakan sistem yang sudah terkomputerisasi. 4. Alangkah lebih baiknya tidak menghilangkan sistem manual untuk antisipasi apabila sistem yang kita bangun tadi mengalami kendala, error, dan semacamnya seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.